Bawaslu juga harus mengawasi isu-isu strategis yang berpotensi merusak fairness kontestasi. Misal soal isu politik transaksional atau money politik, isu abuse of power in election ya, misal penyalahgunaan birokrasi, penyalahgunaan program gitu ya. Dan biasanya itu incumbent yang melakukan. Tensi di pilkada karakter itu agak lebih kuat. Dan yang ketiga juga fungsi Bawaslu dalam aras penegakan hukum, baik di penanganan pelanggaran ataupun misal tadi di penyelesaian sengketa gitu. Lagi di Kolase Konstitusi. Kali ini saya akan jadi hostnya nih, gantiin Mas Danar. Jadi biasa host utama ada di sana nih. Tapi karena ya hari ini lagi di Bandung gitu ya, oke deh, nggak apa-apa aku jadi hostnya. Jadi Kolase kali ini akan bincang-bincang soal konstitusi, demokrasi, pemilu, tapi dengan narasumber yang berbeda dari sebelumnya. Kita sengaja diundang Kolase ke Bandung oleh Pak Abdullah Dahlan untuk sidak ruangannya. Ternyata lumayan rapi juga ya. Terima kasih Pak Dul ya. Siap. Terima kasih juga sudah datang ini ya. Jadi kalau sidak diundang itu bukan sidak. Iya benar gitu ya. Iya. Tapi ya nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Pak Dul tentang isu-isu lain ya. Tapi kita ngobrolnya agak santai Mas Danar ya. Santai. Jadi Om Abdullah ini kita datangi bukan sebagai ketua Bawaslu sebetulnya, tapi sebagai kawan lama. Karena kan konsep kita ngobrol-ngobrol bersama kawan. Kan begitu Om Abdullah ya. Siap. Terima kasih Mas Danar. Jadi kalau mau jadi kawan harus ngundang kita gitu ya. Boleh juga begitu. Artinya setiap kali ketemu orang baru kita ketemu kawan baru. Iya benar. Makanya sering-sering ngundang kita lah. Untuk ngobrol-ngobrol. Silaturahminya nggak putus kan? Siap. Sebagai kawan lama. Betul. Jadi gimana Pak Dul? Di Bandung kira-kira nyaman nggak dibanding di Depok? Di Bandung nggak ada yang nggak nyaman ya. Suasananya sejuk kan? Iya. Lagi Bandung dengan ya relatif tidak lebih padat di Jakarta lah ya. Suasana juga enak. Kan ada pepatah ya, Jawa Barat itu diciptakan saat Tuhan tersenyum. Jadi setiap spot itu. Maka ada orang bilang Parahyangan, daerah para dewa. Benar. Jadi pokoknya yang udah di Bandung ini dewa-dewa semua. Oke. Iya. Setara dengan dewa lah ya. Ya asik lah kita di Bandung kan. Dengan apa ya, wilayahnya dan banyak karakter ya. Jadi misal Bandung punya ciri khas sendiri, Priangan Timur ya, misal mulai kita ke Garut, Tasik, Ciamis itu juga ada kekhasannya. Agak sedikit berbeda kalau kita nanti misal ke daerah Pantura itu kan, Indramayu, Cirebon, ya, itu juga karakternya juga. Jadi memang agak udah hafal multi. Jawa Barat ya. Ya harus menguasai Pak. Jadi karena Jawa Barat ini, tapi saya agak lega lah. Yang diceritain bukan Bandung, Cikarang, Bekasi, Depok. Kalau itu rute pulang berarti. Kalau itu jalan balik. Keliling. Oke, gini. Menarik juga ini. Apalagi akses juga lebih gampang kan juga sekarang. Tidak menghambat lah. Tapi Pak Dul ngerasa ada sesuatu berbeda nggak? Dulu kan dari aktivis nih, tiba-tiba sekarang jadi pasti. Lagi. Kalau dulu kita di NGO, ada aras ideal yang kita coba tawarkan, ya, kita gagas juga, desain perubahan kita siapkan, kemudian kita sinergikan dengan misal bagian juga yang tidak lepas juga di unsur pemerintah atau lembaga kuasa negara. Nah sekarang saya dapat mandat, diberikan kewenangan juga untuk memberikan mewarnai. Nah tentu ada tantangan juga dan ada warna yang berbeda. Cuma ada kemiripan. Jadi kalau kemiripannya itu kalau dulu di NGO, apalagi dulu saya di ICW, sekarang di Bawaslu yang core-nya juga hampir mirip, pengawasan. Nah ini juga kesamaannya itu. Jadi tidak sulit untuk kemudian adaptasi terhadap situasi sekarang. Nah kedua juga sebenarnya masuk dalam lembaga kuasa negara tentu ada satu tantangan, kedua juga ada ruang yang besar. Mungkin kalau kita di luar ide-ide perubahan kita konsep baru kita tawarkan. Ini
kita di dalam, kita punya gagasan, Eksekusi bisa langsung. kita eksekusi. Nah itu. Jadi saya ngajak juga Bang Ferry nanti kalau cukup umur. Dia masih muda ternyata. Masih muda dia. Ini berapa kali kan? Secara kapasitas sudah layak, gitu ya. Kata Tapi nggak, orang, kata belum diuji orang tapi. kan belum mau itu. Padahal kan sebenarnya di dalam misal lembaga kuasa negara atau di dalam struktur pemerintahan kan dibutuhkan ya figur-figur yang punya gagasan, visi perubahan, yang bisa katakanlah membuat ide inovasi, agenda reform ya atau agenda-agenda yang memang yang menjadi core isu yang kita kerjakan di luar dulu. Nah, sekarang ada kanalnya. Nah, ini ada ketika ada kanal, ada ruang, maka ini wadah juga buat kita ya tadi eksekusi atas ide-ide yang kita Dan punya otoritas formal kan. alhamdulillah Pak. Jadi memang saat melaksanakan ide itu memang justifikasinya undang-undang kan. Jadi ini yang menjadi hal lebih tadi Kang Danar. Jadi harus saya panggil Akang karena masuk di Jawa Barat ya. Siap. Siap. Kang Ferry, Kang Danar. Buat kita dengan ada apalagi diberi mandat undang-undang tupoksi, apalagi dalam struktur juga ada posisi ketua, saya kira memberikan ruang yang cukup besar untuk misal implementasi atau eksekusi pada ide-ide dan agenda perubahan tadi. Dan lebih mudah kita untuk kemudian bekerja pada aras itu, ditambah saya punya kolega-kolega yang satu visi, misalnya DIN dan tim juga di sekretariat yang mensupport, ini jauh lebih mudah. Tapi Om Duli pernah mimpi nggak sih sebelumnya itu? Gue kayaknya nggak pernah cita-cita deh ada di lembaga pengawas pemilu ini, tiba-tiba ada di Awalnya ketua. nggak ada kebayang buat kita kan. Jadi apalagi dalam masuk lembaga negara, kemudian diberi kewenangan semacam ini, ya, karena kita dulu banyak berkutat di luar. Cuma pada momen tertentu kemarin, ya banyak teman-teman mendorong agar saya diberi mandat untuk mencoba untuk kemudian tidak di NGO tapi masuk dalam ya lembaga Bawaslu semacam ini ya, dengan sebenarnya mengimplementasikan gagasan-gagasan kita di luar dulu. Tapi emang Pak Dul punya cita-cita ya? Hah? Emang punya cita-cita nih? Visi kita adalah memberikan kontribusi. Pada aras demokrasi memang ideal. Iya. Tapi apapun itu kita kontribusikan dimanapun tempat. Ini kan soal pilihan tempat saja. Kalau dulu di luar dalam kita punya gagasan, ini ada tempat yang sedikit bergeser tapi ruangnya ada. Saya pikir tadi begitu ditanyain punya cita-cita nggak Pak Dul? Kira mau jawabnya jadi engineer gitu kan? Kalau jawabannya ternyata masih diplomatis juga ya. Sekarang social engineer. Iya, sekarang social engineer. Ya. Tapi yang beda banget itu apa Om? Maksudnya yang nggak kita dapatkan sebagai aktivis NGO tiba-tiba di sini kita. Yang sedikit berbeda. Kalau di luar kan kita baru bicara pada level menyusun ide perubahan yang akan dilakukan pada struktur misalnya negara. Nah di dalam ini kan saya itu sudah menjadi bagian yang wilayah ada di dalam yang tidak lagi bicara sekedar usulan aras ideal, tapi bagaimana dari aras ideal tadi mengimplementasikan, melembagakan. Misalnya, contoh bagaimana kalau dulu di luar isu-isu transparansi, isu reformasi birokrasi, isu misal menginternalkan termasuk di fungsi Bawaslu, membangun fairness kontestasi, membangun demokrasi yang lebih baik di pemilu itu semacam apa, ruang desain program dan sampai level eksekusi itu bisa kita lakukan langsung. Nah ini yang mungkin sedikit pembeda. Jadi dan kenapa saya katakan lembaga kuasa negara semacam Bawaslu ini kan aras ideal kita memberikan kontribusi lebih konkret terhadap kualitas pemilu, terhadap kualitas demokrasi kita. Jadi pertanyaan gini Pak Dul. Tadi kan kalau di sebelumnya ya Pak Dul kan modelnya semangat tinggi ya. Berpartisipasi di ruang publik begitu. Sekarang kan istilahnya semuanya ada nih. Kewenangan dimiliki, anggaran dikasih, staf dan sekretaris pun juga ada begitu kan. Nah pertanyaannya perubahan apa yang sudah dilakukan gitu di ini ya Bawaslu Jawa Barat apa yang tidak? Ketika saya masuk di awal sudah setengah terbantu ketika misal institusi ini juga sudah mulai terbangun dalam posisi yang cukup baik ya, sehingga memudahkan kami juga masuk juga tidak memulai dari nol. Misal soal tata kelola lembaga misalnya.
saya berapa hal agenda reform yang sudah berjalan, misal soal isu transparansi, soal misal isu-isu proyeksi, misal mulai dari menyusun program sampai anggaran, itu bukan hal yang tabu untuk kemudian di wilayah-wilayah yang tertutup. Kita bisa bangun secara partisipasi di dalam. Lalu juga saya bangun coba di lembaga, misal bagaimana kita konsisten di awal duduk berkomunikasi dengan teman-teman bahwa kita punya visi bersama. Misal bahwa lembaga Bawaslu diberikan mandat undang-undang itu minimal ada sedikit masuk ke Bawaslu, irisan bahwa fungsi lembaga dan tupoksi tadi. Bawaslu punya visi besar soal membangun pemilu yang demokratis dengan 4 fungsi: pencegahan, sosialisasi pencegahan, pengawasan, penindakan, sama misal penyelesaian sengketa dalam aras penegakan hukum. Ya. Nah di situ 4 fungsi tidak akan bekerja maksimal kalau tidak disupport oleh sistem support sekretariat yang kuat. Bagaimana di awal kami mendudukkan hal yang semacam ini agar sinergi bersama antara di level sekretariat dan komisioner. Nah di situ kita mulai misal duduk bersama bahas program-program ya yang selaras dengan visi tadi agar juga tidak berjalan sendiri dalam aras misal antara program dan capaian ideal lembaga ini semacam apa. Nah poinnya adalah kita coba saya ajak untuk kemudian diskusi bersama bahwa visi lembaga ideal kita semacam apa. Mari kita bangun secara bersama. Jadi perencanaan program itu juga terlibat ya komisioner? Iya. Kadang-kadang kan yang ada marah-marah di tengah jalan kan. Nah, ini dulu kita pengen kayak gini kok nggak bisa sih. Gitu. Nah ini terjadi nggak sekarang? Nah ini tantangan yang kemudian di dalam yang saya kira support kami di Bawaslu Jawa Barat mensupport ya, di level sekretariat terhadap ide-ide program yang kita punya. Nah, kita misal problem-problem terkadang kan ada hambatan komunikasi, ada proses yang tertutup. Ya. Nah, ini yang seringkali menghambat terhadap kerja satu lembaga terhadap capaian visi ideal lembaga. Nah, di sini itu sudah mulai tidak ada hal yang semacam itu. Nah, kita coba bangun tadi misal strategi bagaimana juga cara berkomunikasi, ya cara membangun komunikasi antar komisioner dan sekretariat. Ya. Kedua juga prinsip keterbukaan di dalam penyusunan mulai dari perencanaan, program, anggaran sampai eksekusi. Walaupun misal di Bawaslu level keterlibatannya juga tidak bisa masuk ke level teknis, tapi soal fungsional, misal soal programnya semacam apa arahnya, target capaiannya juga semacam apa. Nah, baru di situ yang hal yang kita lakukan. Artinya apa? Selaras apa yang menjadi gagasan di level kami komisioner dan support system dari sekretariat. Oke. Ini kan Pilkada serentak ini Jawa Barat ada 8 kabupaten kota atau kabupaten aja? 8 kabupaten kota. Oh, 8 kabupaten. 7 kabupaten 1 kota. Oke, 7 kabupaten. Jadi 1 kota Depok yang di Jawa Barat ini dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ya. Di Jawa Barat yang pilkada serentak ada 1 kota 7 kabupaten, 1 kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik, Indramayu, sama Kabupaten Pangandaran. Oke. Dan ini kan diskusinya bagaimana setup pelaksanaan pilkada pada saat COVID atau masa pandemi gitu. Meskipun ya sekarang udah mulai longgar kayak kita ini kan udah mulai agak abai lah ya, agak cuek lah kita ini. Saya masih pakai masker. Ya kalau itu masih pakai. Nah, apa yang beda Om Dul persiapannya? Jadi Pilkada serentak 2020 ini kan dulu dijadwalkan pemilihannya di 23 September 2020. Nah, tetapi ketika situasi pandemi dan Indonesia juga terdampak, termasuk juga Jawa Barat, maka ada penundaan dan kelanjutannya pastinya dilakukan Pilkada serentak itu dilakukan di 9 Desember. Dengan catatan bahwa pelaksanaan pilkada harus memenuhi protokol kesehatan COVID-19.
dan ditambah setiap tahapan juga harus taat pada prosedur itu. Nah, oleh karena itu Bawaslu ada dua tantangannya. Satu, bekerja dalam situasi. Jadi pilkada kita ini pilkada yang punya karakter khusus dibanding pelaksanaan sebelumnya. Khusus itu maksudnya gimana? Khusus dalam situasi kondisi. Oh, oke. Nah, misalnya pilkada di tengah pandemi, kan itu. Nah, sehingga apa? Tugas Bawaslu satu, bahwa Bawaslu bekerja harus aman, sehat, disiplin pada protokol COVID. Nah, sehingga kami pun di Bawaslu harus memastikan minimal di jajaran Bawaslu harus patuh dan disiplin pada protokol COVID-19 tadi. Misal sehingga seluruh jajaran yang pilkada khususnya ketika bekerja dalam tugas fungsi Bawaslu wajib misal memenuhi kaidah pemenuhan APD dasar. Misal kalau dia melakukan pengawasan soal verifikasi turun ke lapangan, dia harus pakai alat pengaman diri, ya. Misal harus pakai masker, face shield, sarung tangan. Itu sudah protap. Itu dalam upaya untuk kemudian menjaga ya jajaran kita agar satu tidak tertular dan tidak menularkan untuk protek pengamanan tadi. Nah, kedua juga tantangan Bawaslu adalah bagaimana Bawaslu dalam situasi di tengah pandemi ini juga wajib menjaga proses pelaksanaan pemilu demokratis, fair. Nah ini ya, sehingga Bawaslu harus mengawasi melekat di seluruh tahapan. Bawaslu juga harus mengawasi isu-isu strategis yang berpotensi merusak fairness kontestasi. Misal soal isu politik transaksional atau money politik, isu abuse of power in election, ya. Misal penyalahgunaan birokrasi, penyalahgunaan program, gitu ya. Dan biasanya itu incumbent yang melakukan. Tensi di pilkada, karakter itu agak lebih kuat. Dan yang ketiga juga fungsi Bawaslu dalam aras penegakan hukum, baik di penanganan pelanggaran ataupun misal tadi di penyelesaian sengketa di kita. Nah, di tengah inilah tantangan Bawaslu, bagaimana fungsi yang dimandatkan undang-undang kita bisa bekerja, satu bekerja dengan aman, tapi pilkadanya juga demokratis. Nah itu. Tapi kalau model-model Jawa Barat sudah metain belum Pak Dun? Misalnya wilayah dan juga isu ya, misalnya isunya terkait dengan tadi sebutkan soal politik uang. Ya. Jadi model-model politik uang yang potensial berkembang di masa pandemi itu apa yang sudah terpeta dan wilayahnya gitu? Nah, pemetaan umum yang kita lakukan dulu di indeks kerawanan pemilu dari program Bawaslu RI, juga kita bersama dengan Bawaslu. Tapi itu umum ya? Umum ya, tapi minimal itu jadi basis soal kerawanan pada aspek jadi kontestasi ya, soal misal aspek politiknya, kooptasi kekuasaan lokalnya gitu kan, termasuk kerawanan soal isu keamanan gitu ya. Dan ditambah sebenarnya variabel pandemiknya. Jadi status wilayah itu potensi punya pengaruh terhadap dampak kerawanan juga. Misal kalau satu wilayah terjangkit, misal masuk zona merah, maka itu juga ada aspek kerawanan tersendiri kita posisikan dan akan ada treatment nanti soal. Nah, yang tadi Kang Ferry tanyakan itu apa khas yang kemudian kita petakan juga. Jadi Bawaslu juga mulai memetakan isu-isu strategis yang potensial muncul yang mengarah pada politik transaksional di tengah situasi pandemi. Misalnya di tengah pandemi kadang ada juga misal bantuan-bantuan. Bantuan yang judulnya misal untuk bantuan sosial. Bantuan untuk penanggulangan COVID. Nah, kita mulai petakan mana daerah-daerah rawan. Misal contoh, dari 8 kabupaten kota, satu potensial incumbent maju lagi berapa banyak. Nah, itu satu pemetaan yang kita lakukan. Yang kedua, misal berdasarkan data-data pileg, pilpres maupun pilkada yang lalu sebagai baseline analisis kita juga soal bahwa daerah ini di beberapa pilkada rawan tadi soal itu. Nah, itu yang strategi kita untuk melihat bagaimana kemungkinan posisi pemetaan itu kita lakukan, lalu Bawaslu bisa melakukan apa. Termasuk misal dari pemetaan tadi, common issue yang coba kita bangun misalnya bahwa Bawaslu di Jawa Barat menitik beratkan, ayo fokus pada isu-isu strategis yang merusak fairness kontestasi. Apa itu? Tadi satu politik transaksional, money politik. Kedua juga soal tadi potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam
pelaksanaan pilkada. Misal program pemerintah. Oh, Nah itu ya. karena incumbent. Ya sebenarnya Ini program pemerintah di masa pandemi ya? Ya, program pemerintah di masa pandemi atau memang desain program yang memang di-create untuk kepentingan Ya. pemenangan. Dan ini kan tren di beberapa pilkada juga seringkali muncul. Ya. Nah ini yang kita warning yang kemudian menjadi common issue bersama. Nah sehingga teman-teman Bawaslu di 8 kabupaten kota mulai fokus di situ, mulai dari kerja pencegahannya, kerja sosialisasinya, bahkan kerja pengawasan. Ada juga yang sudah mulai melakukan penindakan. Kalau yang tadi terakhir disebut itu kan sebetulnya udah makanan sehari-hari lah ya Om Dul. Sejak dari DJW dulu kan memang itu yang selalu diriset kan? Ya justru itu kita mainstreamkan isunya. Jadi satu menjadikan isu ini strategis. Karena menurut kita di pilkada hal-hal yang merusak fairness kontestasi itu lebih banyak pada aspek-aspek tadi. Politik transaksional, potensi abuse of power di dalam pemilunya, lalu juga ya, ketidakpatuhan peserta pemilu terhadap tunduk pada aturan. Oke. Nah, gue nggak tahu ya, apakah Bawaslu juga sebetulnya punya semacam otoritas gitu ya untuk merekomendasikan, ini tentu saja dengan logika berpikir orang awam lah ya. Kan asumsinya Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu, pilkada gitu. Lalu kemudian kan menemukan sebetulnya hal-hal apa saja yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi berulang. Dan kemudian bisa jadi temuannya adalah pada satu sistem. Ini sistem kepemilihannya memang harusnya diperbaiki. Nah, apakah Bawaslu pada kewenangan untuk sebenarnya memberikan rekomendasi sebaiknya sistem pemilihannya diperbaiki di aspek ini atau enggak? Atau punya evaluasi bahwa ya, evaluasi prakteknya ini kita lakukan ya, misal di internal Bawaslu sendiri, belajar dari proses pileg pilpres. Di internal ada divisi hukum, kita lakukan juga soal pemetaan persoalan yang kita lakukan ya, termasuk kami di Jawa Barat. Bahkan cara kita kemarin kita buat misal Bawaslu Jabar Forum. Satu sisi kami buat forum itu untuk accountability kerja lembaga. Jadi Bawaslu melapor. Itu Duna nggak sih aku? Oh iya, salah satu narasumbernya Pak. Iya Duna ya waktu itu. Jadi ini kayaknya bisa-bisanya Om Dul aja nih bikin forum-forum kayak gitu nih. Nah ini bagian dari lain. Kalau dulu di luar kita teriak-teriak soal yang penting lembaga membangun, misal soal accountability-nya, maka ketika kita di dalam, ya kebetulan juga ya saya prinsip punya, itu dibawa lah ya. Dibawa dan saya punya resource juga teman-teman yang bisa. Itu kan ruang pertanggungjawaban ke publik ya, yang di-create oleh Bawaslu waktu itu Pak Dul ya. Tapi hasilnya gimana waktu itu Pak Dul? Jadi kita itu satu forum accountability lembaga untuk satu menyampaikan kerja-kerja, kedua juga mendapatkan input. Itu dari stakeholder. Yang kedua juga kita buatkan dulu forum evaluasi pemilunya soal isu penegakan hukum pemilu. Ya. Yang itu kita melibatkan mengundang beberapa stakeholder, misal KPU, teman-teman akademisi, ya, dan partai politik ya soal evaluasi pemilu kita kemarin juga. Dan banyak catatan masukan yang kita peroleh juga, misal soal bagaimana di teknis kepemiluannya atau di isu-isu penegakan hukum soal itu. Nah, artinya memang kita ada agenda yang sudah kita lakukan juga soal hal tersebut. Dalam artinya apa? Bawaslu juga penting melakukan pemetaan persoalan atas proses pemilu yang sudah kita lakukan, dan termasuk juga misal di pemilihan kepala daerah ini. Nah kemarin misal contoh di pilkada ya, jadi ada juga persoalan selain soal mekanisme pemilihan. Di pilkada ini kan ada problem teknis yang mengganggu kami di penyelenggara, misal dari sisi teknis penganggaran. Jadi kalau di pilkada, teknis support anggaran itu beban anggarannya bukan dari APBN tapi dari APBD. Melalui terikat nanti dalam perikatan nota hibah. Ini kayak ini ya. NPHD itu ya. Kayak LSM gitu. Nah, jadi Bawaslu betul kata Kang Ferry. Meskipun kita nggak pernah kan. Karena nomenklaturnya itu dihibah, maka Bawaslu dalam pengusulan untuk agenda pilkada, maka kita merumuskan perencanaan kebutuhan anggaran lalu diusulkan kepada pemerintah, seki kepala daerahnya, ya nanti daerah akan memverifikasi, menilai, ya, lalu melakukan komunikasi lagi. Nah, yang menjadi persoalan adalah
ketika ya kalau goodwill di kepala daerahnya bagus, ya kan, dan supportnya besar. Tapi ketika kita menghadapi antara misal visi ideal dari proses perencanaan yang kita buat, terkadang tidak dipahami utuh juga di luar soal misal apa kebutuhan Bawaslu, ya, sehingga ini jadi kendala. Dan kedua juga tidak sehat juga Bawaslu masuk pada proses politik anggaran terlalu jauh tadi, melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam membicarakan anggaran. Nah, idealnya ke depan memang soal khususnya bagi daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada. Nah, karena instansi misal lembaga ini hierarki vertikal, ideal juga ya, satu semua itu di pendanaan pusat mencegah tadi satu menjaga dan kedua menjaga kelembagaan ini tetap mandiri, kedua juga mencegah potensi misal soal kooptasi dan mempengaruhi prinsip lembaga kuasi negara yang mandiri tadi. Kita setuju juga Mas Danar. Jadi dari dulu itu memang dorongannya kan supaya anggaran ini difasilitasi oleh APBN aja daripada ke daerah. Jadi sejak kalau ngomongin soal pilkada serentak ya 2015 sampai sekarang itu memang banyak problem tuh, selalu soal anggaran tuh problem terus. Tapi gue kebayang sih, maksud gue gini, kalau ini asumsinya berarti kan NPHD itu berjenjang juga kan? Kalau dia provinsi maka diiringi sama pemerintah provinsi, kabupaten mau kabupaten, kota dan demikian. Nah, dengan asumsi bahwa respon kepala daerah itu beda-beda, maka tingkat kerumitan di masing-masing daerah juga beda. Itu yang dihadapi Bawaslu. Oke, artinya kan kualitas bisa jadi itu berimbas kepada kualitas pengawasan pemilunya kan? Ini bisa problem kalau misalnya di daerah itu ada incumbent. Jadi pengawas atau penyelenggara pemilu harus dealing dengan incumbent begitu. Dia juga jadi problem gitu. Itu yang saya katakan tadi, agak rentan. Tapi Jawa Barat enggak kan ya? Oh ya enggak, itu yang kita jaga. Coba kita menghadapi juga problem misal soal tadi komunikasi, ada berapa juga daerah yang misal memahami tugas Bawaslu itu tidak semua orang utuh untuk melihat. Nah, sehingga kadang yang kita usulkan dalam formula kebijakan semacam ini mereka mereduksi misal dari jumlah anggaran. Yang itu ketika tidak disupport penuh berpengaruh terhadap kualitas tupoksi yang kita karena melihatnya hanya jumlah. Nah, itu dia. Jadi pada aras kuantitas saja, tidak melihat misal bagaimana prinsip anggaran itu kan money follow program, money follow function, yang tujuannya juga bagaimana menjaga agar kualitas tupoksi lembaga itu tetap optimal. Tapi konteks sekarang udah aman, Pak Dut. Alhamdulillah di Jawa Barat hampir sebagian besar sudah 100% ya. Dan bukan NPHD-nya loh. Tapi udah pencairan. Ya sudah NPHD selain sudah tanda tangan sudah pencairan semua hampir 100%. Itu plus anggaran yang terkait dengan protokol kesehatan dan sebagainya enggak? Sebagian ada yang support Pemda, dan sebagian yang kita juga memformulakan kembali atau restrukturisasi dari dana yang kita miliki dari NPHD untuk kita alokasikan juga terhadap APD tadi. Nah, ini dalam konsep ideal ketika kesepakatan antara parlemen, KPU, pemerintah, dan termasuk kita Bawaslu juga, RI membahas juga di situ. Seharusnya dulu anggaran APD ini kan di backup penuh oleh APBN. Tapi realitasnya juga kadang support penuh ini juga belum ada kepastian. Nah, sehingga langkah yang kita lakukan, sebagian kita ngambil langkahnya, ada yang kita minta bermohon ke daerah Pemda terkait untuk minta dukungan terhadap pemenuhan. Ada sebagian daerah yang langsung respon cepat memberikan support. Tapi ada juga yang memang tidak bisa memberikan. Nah, sehingga bagi yang kondisi tersebut kita lakukan rasionalisasi dari anggaran yang kita punya. Konsekuensinya adalah ya tentu ada realokasi yang mengurangi anggaran tupoksi ideal tadi. Jadi kalau melihat konteks anggaran untuk ini protokol kesehatan itu berapa persen yang udah selesai itu? Aman dalam artian ada support dari daerah kah? Apakah rasionalisasinya juga sudah? Sebagian kita sudah lakukan itu ya. Artinya antisipasi untuk Bawaslu kita sudah siapkan. Hampir selesai semua. Selesai. Tapi kita memang nggak khawatir Pak Dul soal anggaran ini. Jadi gini, memang penyelenggara kan didorong untuk menyelenggarakan pilkada ya. Anggaran seolah-olah kan di awal itu ya dah khusus untuk protokol kesehatan pusat akan memberikan. Nah,
fakta yang benar-benar begini nih yang memang perlu sebenarnya kita juga bisa sampaikan kan, bahwa ternyata juga ada teman-teman Bawaslu, KPU mungkin yang harus dealing dengan Pemda dan sebagainya. Jadi Pemda juga yang akan capek kan soal anggaran itu. Oke. Nah kalau gue inget ya Om Dul, diskusi kita beberapa tahun yang lalu lah, kan kita mencita-citakan sebetulnya Bawaslu ini punya peran sentral memfasilitasi pengawasan pelaksanaan pemilu dan pilkada oleh masyarakat atau bersama masyarakat. Nah itu kira-kira sekarang gimana ide kita itu? Ya, jadi memang menarik nih Kang Danar. Jadi dalam bagaimana konsep pengawasan itu kan tidak sepenuhnya oleh Bawaslu. Kita ingin bangun soal pengawasan itu adalah gerakan publik.